Berkorban merupakan salah satu momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban ini juga biasa sebagai sarana untuk menyantunin kaum ya teman-teman ya. Hal ini dikarenakan ibadah kurban itu mengandung nilai keteguhan, keimanan, dan bukti pengorbanan yang dipenuhi rasa ikhlas dan sabar. Itu mungkin beberapa atau sekilas hikmah ya teman-teman, menurut pengalaman dan sesuai dengan ajaran-ajaran muslim ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi teman-teman. Jangan lupa tekan subscribe-nya dan notifikasinya ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan mendokumentasikan ini teman-teman, konten sebelumnya tentang sapinya itu teman-teman ya. Sapinya ternyata liar ya teman-teman, dipanggilkan pawang. Ternyata alhamdulillah dalam semalam atau sehari itu bisa jinak ya teman-teman. Dan pagi harinya tepatnya tanggal 29 hari Kamis 2023 menjadi keikhlasan sebagai hewan kurban ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya dokumentasikan, semoga bermanfaat momen-momen pengolahan atau penyembelihan hewan kurban sapi. Dan saya mohon maaf teman-teman, jadi di sini banyak yang saya sensor ya teman-teman. Mungkin semua teman-teman sudah paham ya apa yang saya sensor di dalam gambar-gambar dokumentasi ini. Semoga partner-partner YouTube semua sudah paham ya teman-teman ya, tidak perlu dijelaskan. Yang pasti kita ambil dokumentasikan, kita ambil momen-momen kebersamaan inilah warga-warga lingkungan sekitar yang luar biasa kebersamaan dalam mengolah sampai dengan pembagian hewan kurban ya. Nah ini teman-teman, sambil kita lihat suasananya, dan saya sampaikan lagi mohon maaf banyak yang disensor ya teman-teman ya. Dan ini tidak asing lagi ini ya teman-teman ya, dalam pengolahan hewan kurban baik yang sapi maupun yang kambing pasti dikelola atau bersama-sama ya teman-teman ya. Nah ini momen-momen kebersamaan yang luar biasa teman-teman, kalau kita lihat dalam proses-proses pengolahan, penyembelihan sampai nanti pembagian kepada kaum yang membutuhkan ya teman-teman ya, yang berhak ya. Ini suasananya ya teman-teman. Ini perlu saya sampaikan teman-teman, ini di Masjid As-Sohaba Karangpetir ya teman-teman, RT 5 RW 2 tepatnya ini Legok ya, pedesaan ujung timur Banyumas ini teman-teman. Luar biasa ini momen-momen anak-anak juga antusias sama melihatnya. Dan ini Pak Muslihun Pak Nadir ini proses-proses kulitnya ya teman-teman ya. Ini juga hal-hal seperti ini kalau tidak yang biasa ini susah sekali ya teman-teman dalam melepas memisahkan daging dan kulitnya. Yang pasti ini momen-momen sudah terbiasa mungkin, dan yang pasti kita ambil pesan-pesan positifnya ya teman-teman ya. Ini suasana kebersamaan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Ini kita lihat suasananya. Ini pas cuaca gerimis terang teman-teman. Ini ya, ini suasananya ini luar biasa. Nah ini sambil cerita ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau saya salah dalam menarasikan, saya mohon maaf. Dimana kurban atau hari kurban atau Idul Adha ya teman-teman, ada beberapa pelajaran yang patut kita petik ya teman-teman ya. Yang pertama, bersedekah untuk kaum yang kurang mampu ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan hadis Bukhari nomor 1433 dan Muslim nomor 1029 yang sekilas bunyinya, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, jika tidak maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu ya teman-teman. Itu merupakan suatu pelajaran yang kita perlu teladani. Terus yang kedua merupakan pelajaran yang dapat kita petik adalah belajar ikhlas ya teman-teman ya. Ini sesuai Quran surat
Al-Hajj ayat 37, di mana bunyinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi mungkin itu suatu pemahaman yang patut kita pahami ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah menjalankan tuntunan Nabi. Ini pelajaran Idul Adha ini ya, dari raya kurban ini, yang ketika itu menjalankan tuntunan Nabi ya. Terus kemudian lagi yang keempat adalah belajar untuk berzikir ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, pelajaran yang patut kita petik lagi, meninggalkan larangannya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1977 yang bunyinya, jika kalian telah menyaksikan hilal Zulhijjah maka telah memasuki 1 Zulhijjah, dan kalian ingin berkurban maka hendaklah sohibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Nah itu sekilas pelajaran yang dapat kita petik ya teman-teman. Itu sepengetahuan saya dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah mengucapkan, salah menarasikan, sebatas pemahaman saya. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Banyak cerita ini momen-momen kita lihat suasana kebersamaan ini teman-teman. Ini suasananya sudah terpisahkan ini sebagian ya dari daging dan kulitnya ini teman-teman. Mohon maaf sensor lagi. Ini suasananya ini. Jadi ini menjadi momen-momen menarik ya teman-teman. Ini udah tahunan ya, setiap tahun ini pasti biasanya zaman anak-anak seperti ini kalau setelah sholat Idul Adha ya teman-teman, pasti mencari hewan-hewan kurban, melihat suasana cara menyembelihnya itu biasanya seperti itu. Kayak saya juga asik banget, senang biasanya ya teman-teman ya. Ini suasananya ini biasanya yang susah-susah kalau yang seperti ini yang bagian tulang-tulang ya teman-teman ya. Untuk kepala, terus untuk kaki ini biasanya menggunakan kapak. Kalau ini suasananya ini saya sampaikan lagi, ini di halaman Masjid As-Sohaba Desa Karangpetir ya. Ini RT 5 RW 2 Pedesaan Ujung Timur Banyumas. Ini daerah Tambak ya teman-teman, Kecamatan Tambak. Karangpetir itu Kecamatan Tambak, itu perbatasan dengan Ujung Timur, itu perbatasan dengan Kebumen, itu udah ya kecamatan paling timur ya teman-teman ya. Nah ini suasana mengolah atau memotong-motong kepala ya teman-teman ya. Ini kepala sapi ini susah banget, ini menggunakan kalau bahasa desanya kapak ya teman-teman ya. Biasanya menggunakan peso-peso kecil atau alat-alat yang kecil, itu tidak mempan karena memang keras sekali tulangnya. Nah ini momen-momen kebersamaan teman-teman. Jadi memang udah khas ya teman-teman, tidak perlu saya sampaikan terperinci. Memang kalau satu potong atau apa itu biasanya yang satu memeganginya teman-teman ya. Yang penting perlu berhati-hati karena memang daging-daging ini licin, jangan sampai terluka seperti itu ya teman-teman. Saya pernah seperti itu dulu karena megangin salah, meleset pesonya mengenai tangan, jari itu terkena luka. Nah ini momen-momen kepala ya teman-teman, sampai dibolak-balik oleh bapak-bapak ini. Nih suasananya nih. Nih momen-momennya. Saya sensor teman-teman. Ini untuk yang kulitnya ini dibolak-balik ya teman-teman ya, sapinya ya, karena kepalanya sudah dipotong. Memang ini butuh banyak orang sih ini, karena memang agak besar sapinya, jadi perlu beberapa orang yang megangin sambil membolak-baliknya. Nah ini suasana mulai terpisahkan ya teman-teman, daging dan kulitnya. Jadi nanti ini biasanya
untuk kurban sapi ini biasanya diikutin oleh 7 orang, satu sapi 7 orang ya teman-teman. Nanti dikumpulkan dagingnya, terus kemudian nanti yang bahasa koyor apa itu semuanya itu nanti akhirnya dibagi menjadi 7 sesuai dengan korbannya dan dibagi ke apa namanya yang berhak menerimanya ya teman-teman ya. Ini suasananya ini. Nah ini sudah mulai terpisah teman-teman ini, jadi sudah terpotong-potong dan dagingnya ini ada yang bagian daging, ada yang bagian tulangnya, terus kemudian ada yang bagian jeroan atau bahasa Jawanya jeroan atau daleman ya teman-teman, kayak usus, terus pembersihan kotoran-kotorannya. Nah ini pemisahan daging-dagingnya dan koyor dan tulang-tulangnya ya teman-teman ya. Ini suasananya, anak kecil masih semangat juga melihatnya teman-teman, menjadi momen yang menarik seperti ini. Nah ini saya sensor teman-teman, ini untuk bagian dalemannya ya teman-teman ya. Ini luar biasa, ini perlu memang air banyak nanti untuk mencuci ini agar bersih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya ini untuk dokumentasi ya teman-teman, untuk hiburan sekilas mengenang ya teman-teman. Kita rayakan Hari Raya Kurban Idul Adha 2023 ini ya teman-teman. Yang pasti kita ambil momennya, kita ambil pelajarannya dari Idul Adha itu atau Hari Raya Kurban itu, dan kita jadikan suatu apa namanya momen-momen yang indah. Selain kebersamaan terutama nih di warga-warga seperti ini, terus kemudian lagi menjadi pengamalan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Saya sampaikan lagi, apabila ada narasi atau kata-kata salah dalam menarasikan, dalam menyebut atau ada momen-momen yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Intinya untuk hiburan dan dokumentasi pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi teman-teman. Oh ya teman-teman, saya sampaikan sedikit untuk kumpulan video. Mungkin teman-teman mau mengintip video-video atau konten-konten saya, semoga bermanfaat. Ada di link deskripsi di bawah video ini ya teman-teman, bisa diklik ya. Terima kasih teman-teman. Ini nanti tinggal lanjut ini mengikuti dokumentasi tentang pembagian ke yang berhak. Terima kasih. Urusan gue kok pada megang karena kayak urusi sama yang nang gue. Ini dari sana aku pada